Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Filmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Kita akan bersama-sama malam hari ini belajar eksposisi Yunus 1 yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Stano Kaleptan dari Bandung. Sebelum kita menerima pengajaran firman Tuhan, kita akan awali di dalam doa. Saya mohon kesediaan Pak Samuel Edison untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pak Samuel. Ya, terima kasih. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, malam ini Engkau kumpulkan kami lagi untuk bersekutu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, setiap hari Engkau memberi kami masukan atas firman-Mu untuk menguatkan kami, membangunkan kerohanian kami. Ya, terima kasih Bapa atas pemeliharaan-Mu. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih malam ini Engkau juga telah mengutus hamba-Mu Pak Steno untuk memberi pencerahan sedikit firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau siapkan kami, Engkau buka telinga kami, Engkau siapkan hati kami bisa mengerti firman-Mu sehingga kami bisa menyatakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memuliakan nama-Mu. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami saat ini berdoa juga untuk hamba-Mu Pak Wilson. Ya Tuhan. Ya Tuhan, beliau sakit tulang punggung udah cukup lama. Ya tolonglah Tuhan, Engkau urapin, Ya Tuhan. Engkau sembuhkan. Ya Tuhan, kami sepakat. Biarlah beliau bisa lebih giat lagi melayani Engkau, memuliakan nama-Mu. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami serahkan persekutuan malam ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pimpin sendiri. Semua berlangsung dengan lancar dan baik. Amin. Ya kami juga mengingat masih beberapa rekan kami belum join. Ya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja di hati mereka sehingga bisa mempercepat langkah mereka untuk bergabung dengan kami juga. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau terus akan mendengar doa kami. Ya Tuhan. Engkau akan membantu kami sehingga kami bisa tekun mengikuti, menghadirin setiap persekutuan. Amin. Ya Tuhan, Engkau urapin hamba-Mu yang akan membawa firman-Mu malam ini. Engkau beri kuasa Roh Kudus-Mu sehingga firman yang disampaikan bisa membangunkan kami. Ya, dengar doa kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Samuel yang sudah memimpin dalam doa. Saya serahkan pada hambanya Pastor Stano Kaleptan. Baik, terima kasih Bu Ayu. Shalom semua. Kita akan belajar tentang eksposisi daripada Yunus ya, sesuai dengan apa yang dipinta oleh Ibu Ayu. Nah, pada kesempatan malam ini saya ingin menyampaikan satu
kitab Yunus 1 pasal 1 ya. Saya akan mulai dari sebuah latar belakang daripada Yunus ya, Nabi Yunus. Tentu ketika kita bicara tentang Nabi Yunus semua sudah sangat familiar ya. Bahkan di sejak sekolah minggu pun demikian. Nah, penulisan kitab ini itu dimulai dari 793 sampai 753 sebelum Masehi. Jadi kisah ini adalah abad ke-8 sebelum Masehi, ya. Nah, Yunus ini termasuk nabi kecil di dalam perjanjian lama. Dia berasal di Galilea dan bertumbuh di Gad Hefer, bukan di Gad Hefer, ya, sekitar kurang lebih 5 km dari Nazaret, ya. Nah, kisah ini memiliki sebuah konteks, yaitu ketika Yunus diutus oleh Allah untuk menyampaikan sebuah peringatan tentang bertobatan dari bangsa Asyur, ya, yang kita kenal yaitu Niniwe sebagai ibu kotanya. Tapi di balik perintah yang Tuhan berikan, ternyata saudaraku, Nabi Yunus ini enggan untuk ditugaskan oleh Tuhan untuk menyampaikan peringatan kepada kota Niniwe. Yang akhirnya saudaraku, bahwa rencana Tuhan untuk memberikan peringatan kepada kota Niniwe, bangsa Asyur, itu akhirnya tetap terlaksana dengan kuasa otoritas Tuhan untuk mengirimkan seekor ikan besar dan dimuntahkannya di tepi daratan kering dekat Niniwe, ya. Nah, namun dalam Yunus 1 ada sesuatu yang tidak tersembunyi, apa motivasi sebenarnya. Sekalipun pada akhirnya itu diungkapkan apa yang menjadi motivasi, Yunus enggan untuk melakukan titah Allah. Ternyata itu disampaikan di dalam pasal 4 ayat 2, yaitu tentang kasih setia Allah terhadap semua bangsa ciptaannya. Nah, sekalipun demikian, karakter Yunus sudah kita ketahui bahwa dia adalah seorang nabi yang tidak sempurna. Dia adalah seorang nabi yang tidak mentaati Tuhan. Nah, dalam hal ini, ya, ini didasari oleh pribadi di dalam dirinya, yaitu antara pergumulan antara kecintaan terhadap bangsanya berbanding terbalik dengan kasih setia Tuhan, belas kasihan Tuhan secara universal. Ini yang menjadi pergumulan di dalam Yunus. Tetapi kita bisa melihat tentang beberapa penekanan di dalam pasal-pasal Yunus, yaitu tentang ungkapan tentang tema-tema, yaitu tentang penekanannya adalah pemberontakan dan keputusasaan dan penebusan dan kasih karunia Tuhan. Dua tema ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Nah, kita akan mulai di dalam kitab ini, ya, yaitu tentang perintah Tuhan kepada Yunus yang dikatakan di dalam Yunus 1 ayat 1 dan 2, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikianlah bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, berseluruh kepada mereka karena kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Nah, firman Tuhan itu datang kepada Yunus supaya Yunus menyampaikan kepada bangsa Asyur, ya. Tetapi ketika Yunus menerima firman Tuhan, Yunus ini mengabaikan. Dia harus pergi ke kota kekaisaran Asyur, tetapi dia tidak mau. Kenapa demikian? Karena dia tahu bahwa bangsa Asyur ini adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tetapi penuh dengan segala kejahatannya, sangat jahat sekali. Ya. Nah, peringatan yang disampaikan untuk bertobat dari kejahatan mereka, nah, ini menjadi pertentangan. Bagaimana mungkin menurut dia bahwa orang yang begitu jahat, bahkan menentang Tuhan, menentang,
Tapi bagaimana Tuhan mau menyelamatkan? Bagaimana Tuhan mau memperingatkan? Dan berharap Tuhan malah memberikan penghakiman khusus. Tetapi tidak demikian. Maka dikatakan di dalam Yunus 3, apa yang dilakukan Yunus? Di dalam Yunus 3, Yunus melarikan diri ke Tarsis. Dan Tarsis itu adalah kota yang kita kenal sekarang negeri Spanyol. Jauh daripada Tuhan. Dia pergi dari hadapan Tuhan. Ya, di ayat 3. Nah, ayat ini Yunus ingin menghindari panggilan Tuhan. Artinya, apa yang menjadi tugas Yunus untuk menyampaikan peringatan, dia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dia enggan. Kenapa keengganan itu? Untuk mentaati perintah Tuhan ada beberapa alasan. Ya, alasan yang pertama, kalau kita lihat tentang Nahum 3 ayat 1 dan 4, itu ada satu gambaran tentang kota Ninive yang begitu jahat. Orang-orang Ninive itu sangat jahat. Dan Yunus tidak ingin orang Asyur di Ninive itu lolos dari penghakiman Allah. Itu yang memberikan motivasi daripada Yunus meninggalkan. Yang kedua, Yunus tahu bahwa bangsa Asyur ini adalah musuh utama dari bangsanya. Yang selalu ingin memusnahkan bangsanya sendiri, Israel. Sedangkan satu pribadi daripada Yunus, dia adalah orang yang sangat mencintai bangsanya. Dan sebagai contoh, kalau kita lihat bagaimana bangsa Asyur itu memerangi pada saat pemerintahan Hosea, 2 Raja 17 ayat 3, di mana Salmaneser itu menyerang pemerintahan Hosea. Begitu juga ketika pemerintahan Raja Hizkia, 2 Raja 18 ayat 13, serangan Sanherib ke Yehuda. Dan itu terjadi kurang lebih 200 tahun setelah kejadian ini. Karena kejadian ini adalah kurang lebih abad ke-7 dan ke-6 sebelum Masehi. Itu yang menjadi alasan daripada Yunus. Yang ketiga, di dalam dirinya ada pergumulan dari rasa takut akan bangsanya yang teraniaya, tetapi di balik itu juga ada kesombongan dirinya sebagai seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk menginjili sebuah pertobatan bangsa Asyur. Dan hal inilah tanpa memahami bagaimana pikiran Allah untuk membawa pertobatan bagi segala bangsa. Ini ada sebuah pergumulan dalam diri pribadi daripada Yunus. Nah, dengan alasan itulah Yunus enggan. Tanpa disadari, dia peringatan ini nantinya, saudaraku, menjadi penginjilan terbesar yang terjadi. Karena kebangunan rohani dari sebuah bangsa, semua mengalami sebuah pertobatan. Tetapi bagaimanapun juga pergumulan ini lebih mengutamakan pemikiran pribadi bahwa bangsanya suatu saat akan teraniaya oleh bangsa Asyur. Nah, di dalam tema Yunus inilah sering terjadi juga pergumulan di dalam kehidupan orang yang percaya. Sering. Ya, seringkali kita enggan untuk melaksanakan perintah Tuhan. Misalnya saya ambil contoh nih. Ya, kita tahu bahwa di gereja kita sering mendengar bagaimana bangsa Indonesia, orang-orang sulit kita untuk membangun gereja, bahkan ada yang menghancurkan gereja, demo-demo gereja. Tentu sulit izin gereja itu terjadi khususnya di daerah kami ya. Nah, tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kadang-kadang hati nurani kita berbicara, malas sekali. Sedangkan hati Tuhan menginginkan mereka mengalami sebuah pertobatan. Itu menjadi sebuah pergumulan. Bukankah hal itu juga sering terjadi? Bagaimana kita harus melaksanakan amanat agung, ya? Tetapi seringkali karena kepentingan atau pemikiran kita sulit untuk melaksanakan amanat agung. Itu terjadi. Dan seringkali juga pertentangan rohani di dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh sedang terjadi peperangan antara Israel dan Palestina. Pertanyaan apa yang harus kita pilih dan kita harus doakan?
Sekarang peperangan Israel dan Iran. Apakah posisi kita akan bersandar atau pemikiran kita akan takut kepada bangsa Israel sebagai pusat atau misalnya dasar daripada bagian daripada kekristenan, atau tidak? Di sisi lain Tuhan pasti mengasihi bangsa Palestina, di sisi lain Tuhan pasti mengasihi bangsa Iran. Karena Tuhan mengasihi semua bangsa. Ini menjadi sebuah dilema. Nah, peristiwa Yunus inilah seringkali juga terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi Allah hanya memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap kita berdoa untuk mereka mengalami pertobatan. Dan ketika Allah punya, saya percaya Tuhan punya rencana dengan cara apapun juga. Apakah rencana Tuhan gagal? Tidak bisa. Kalau Tuhan ingin membuat seseorang atau bangsa atau seseorang mengalami pertobatan, Tuhan bisa dengan berbagai cara. Seperti yang terjadi di dalam kisah Yunus. Yunus bisa memakai binatang, paus, untuk membawa pertobatan satu bangsa. Tetapi Tuhan juga bisa pakai alam, cuaca, untuk memutarbalikan sebuah keadaan. Nah, di dalam Yunus 1 ayat 3b ini, Yunus ingin pergi sejauh mungkin untuk melarikan diri dari hadirat Tuhan. Akhirnya meninggalkan perintah Tuhan, tetapi usahanya sia-sia. Karena di hadapan Tuhan, siapapun juga tidak ada yang tersembunyi. Yunus mau lari jauh pun juga di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Bahkan Tuhan bisa pakai segala cara untuk membawa kembali pada rencana yang semula. Nah, demikian juga kita. Di dalam kehidupan kita, sebagai orang yang terpanggil, tentu ada dorongan hati nurani kita yang mungkin bertentangan. Dan ketika Tuhan pakai saudara atau kita semua untuk melancarkan rencana Allah, saya percaya rencana itu tidak akan gagal. Karena semuanya tidak ada yang tersembunyi. Di dalam Mazmur 139, ya, Mazmur 139 ayat 7 dan 10 dikatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari di hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pula engkau. Dan jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jadi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Sekalipun Yunus ingin melarikan jauh 3 hari perjalanan dari negerinya ke Spanyol, ke Tarsis, tetap di mata Tuhan keberadaannya tahu. Tetapi Tuhan pada saat dia meninggalkan, Tuhan sanggup dengan cara memanggil, menurunkan angin ribut ke laut. Dan terjadilah badai besar. Itu di dalam ayat 4. Sehingga kapal itu hampir terpukul. Nah, peristiwa ini saudaraku murni inisiatif daripada Allah. Allah bisa melakukan segala apapun juga. Dia bisa menaklukkan badai, tetapi dia juga bisa memanggil badai. Tuhan tahu, dia tahu bahwa Yunus melarikan diri, tetapi Tuhan pun juga bisa mencegahnya dengan berbagai cara. Maka disitulah Tuhan mengirimkan badai atas inisiatif Allah. Dan pada saat itu saudaraku, kapal itu hampir hancur. Pada lautnya, para penumpang pelaut dalam bahaya. Tentu saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah ulah daripada Yunus ketika meninggalkan panggilan Tuhan. Dengan alasan itulah saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap kita, jika ketidaktaatan menghasilkan ketidakbenaran, kebohongan, sama dengan menentang Tuhan. Dan dengan apapun alasan yang logis, tetap kita harus mempertanggungjawabkan. Dan kalau kita dipanggil, tetap kita tidak bisa melarikan diri. Nah, di dalam kisah ini Tuhan izinkan badai itu datang, ya, untuk juga mengingatkan kita pada saat badai datang dalam kehidupan kita. Ingatlah,
sebenarnya Tuhan sedang mengulurkan tangan, belas kasih Tuhan untuk menghentikan setiap pelarian kita dari panggilan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Dan di dalam Yunus 1 ayat 5 dan 6 dikatakan bahwa orang-orang pelaut itu ketakutan. Mereka berteriak-teriak kepada Allah. Itulah posisi manusia. Ketika manusia di dalam bahaya, rasa ketakutan, dia akan memanggil-manggil Allah. Tetapi aneh bin ajaib, pada waktu terjadinya masalah di perahu karena badai yang begitu, Yunus dengan enaknya tidur di buritan di ruang kapal yang paling bawah. Tentu ini menjadi sangat aneh dan terkejut. Dan dia menegur Yunus, bangun. Di sisi lain orang-orang pada ketakutan, kenapa engkau tetap tidur? Tidakkah engkau merasakan ketakutan akan mengalami kebinasaan? Nah, disinilah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan dapat memakai setiap cara. Dan jika orang, manusia, siapapun juga, ketika menghadapi sebuah bahaya, pasti naluri kemanusiaannya yang begitu lemah, dia akan mencari Tuhan. Demikian juga dengan orang-orang yang lain. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya. Pasti pada saat masalah yang besar, pasti kita akan mencari Tuhan dalam kesulitan. Tetapi aneh bin ajaib, Yunus tertidur. Ini menjadikan sesuatu yang pertanyaan. Dan kata tidur di dalam ayat 5 dan 6, saya ibaratkan atau mengambil sebuah pengertian, tidur ini adalah sifatnya interaktif. Yang artinya memiliki kesamaan di dalam kehidupan orang percaya. Orang yang tidur, orang yang Kristen yang tidur adalah orang yang acuh tak acuh, tidak peduli pada situasi keadaan. Ya, saya ambil contoh ketika Yunus tidur di dalam buritan, dia tidak melihat, dia tidak mau diganggu. Demikian juga orang Kristen mempunyai satu arti. Orang Kristen yang tidur adalah suka bersembunyi di hadirat Tuhan. Dia tidak mau berada dalam hadirat Tuhan. Yunus tertidur pada saat orang lain menyelamatkan diri. Tetapi orang Kristen yang tertidur adalah orang yang menjauh dari pekerjaan atau panggilan Tuhan. Pengertian yang sama dari kata tertidur. Yunus tertidur karena masalah-masalah yang dihadapi. Tetapi orang-orang Kristen yang tidak mengerti dan tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan Yunus tertidur ketika dia dalam bahaya. Seperti ibaratnya orang Kristen yang tertidur dalam bahaya tetapi mereka tidak mau mengerti persoalan yang berhubungan dengan problem-problem dalam kehidupannya, apalagi secara rohani. Itulah orang Kristen. Maka saudaraku, secara teolog, seorang teolog Charles Spurgeon menjelaskan, seharusnya orang percaya tidak tertidur. Maksudnya benar-benar terjaga di dalam setiap kerohanian. Mereka memiliki kesadaran dan mendalam akan realitas kerohanian di dalam kehidupan mereka. Keluarga mereka, semua kehidupan orang-orang Kristen. Ya. Yang kedua, orang yang terjaga menyadari realitas kehidupan yang harus dilakukan. Tidak boleh tertidur. Kalau mereka menyadari bahwa dirinya tertidur, mereka harus menyadari, mari bangun, bangkit. Panggillah Allah dalam kehidupan kita. Supaya Allah tetap terjaga kerohanian kita dan kita dekat Allah. Dan kita tidak mengalami sebuah krisis rohani di dalam kehidupan kita. Tapi melalui peristiwa inilah justru mereka tahu bahwa akar masalahnya adalah Yunus. Maka itu di dalam ayat 7 dan 8, saudaraku, ketika mereka mencari apa yang menjadi penyebabnya, sadar atau tidak sadar, maka mereka lah dibuang undi. Dan undian itu jatuh kepada Yunus. Dan Yunus berkata, malapetaka ini adalah disebabkan oleh dirinya. Ya, ketika mereka bertanya, para pelaut itu lalu mereka mengetahui sumber masalah. Apakah undian yang ketika mereka jatuh kepada Yunus sengaja atau tidak sengaja? Tetapi saya percaya itu adalah rencana Tuhan dalam peristiwa Yunus. Ya, ketika Yunus undian jatuh,
mereka mencari tahu tentang Yunus. Sehingga mereka memecahkan masalahnya. Dan jelas sekali, mereka tahu siapakah Yunus. Yunus adalah akar masalah dari penyebab. Ketika dia berkata, aku seorang nabi. Suaranya mengecil, Pastor. Oh, sorry. Apakah sekarang sudah? Halo? Halo? Bagus. Halo, sudah enggak? Bagus. Sorry. Sudah jelas, Bu Ayu? Lebih jelas nggak? Jelas. Oke, saya Mungkin cabut mungkin ya. sinyal di lawang mungkin agak. Oh, mungkin ya, mungkin. Ya. Mungkin ya. Kalau Lanjut, Pak. mungkin, oke, kalau lebih jelas nggak apa-apa, saya pakai yang ini. Oke. Nah, para pelaut menemukan bahwa Yunus adalah sumber masalah. Apakah cara pengundian, saudaraku, ini sumber masalah dan Yunus tahu. Dan ketika dia bertanya, siapakah engkau? Di dalam dikatakan, akulah orang Ibrani yang takut akan Tuhan. Dia mengakui bahwa dia adalah seorang nabi. Kalau kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 25 dikatakan dengan sangat jelas sekali bahwa dia adalah seorang nabi. Ya, maka ketika dia berbicara, dia adalah seorang hamba Tuhan, seorang nabi takut akan Tuhan. Ya, tentu ini membuat seisi para pelaut pun juga takut. Di sisi lain dia takut akan persoalan, masalah laut yang badai yang menakutkan, yang membawa keselamatan. Di sisi lain dia tahu bahwa akar masalahnya adalah Yunus yang melarikan diri dari panggilan Tuhan. Maka ketika hal itu ditanya, maka ketakutanlah mereka. Ketakutanlah mereka. Karena dia tahu dia adalah Nabi Allah. Tetapi dia tahu juga bahwa akar persoalan yang mengakibatkan demikian adalah Yunus sendiri. Maka di dalam ayat 11 dan 16, mereka bertanya, akan kami apakah engkau? Apa yang harus kami perbuat sehingga laut ini menjadi reda? Ya. Lalu Yunus dengan segala kesadarannya dia tahu bahwa akar penyebabnya adalah dia. Maka angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut itu akan menjadi reda. Ya, dia tahu. Tetapi ketika pengetahuan tentang usulan daripada Yunus untuk mencampakkan, para pelaut pun juga merasa takut. Ada satu konsekuensi. Dia seorang nabi. Bagaimana dia seorang nabi? Seandainya memang dia harus campakkan ke laut. Ini menjadi sebuah problem. Maka itu dia berusaha. Mereka berusaha untuk mendayung supaya dia melepaskan diri dari laut yang bergelora. Tetapi semuanya sia-sia. Dan akhirnya mereka mengatakan bahwa dengan segala keterpaksaan aku akan melemparkan engkau. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum mereka melemparkan Yunus ke laut, dia berdoa, dia takut. Orang-orang ini menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan Tuhan, serta mengikrarkan nasar. Atas permintaannya sendiri, dilemparkanlah Yunus ke laut. Nah, inilah yang menjadi pergumulan daripada orang-orang. Pada waktu itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum dia dilemparkan, Yunus sadar juga akan dirinya sendiri. Kesadaran inilah yang menyadarkan bahwa lemparkan aku, ya, lemparkan aku, ya. Yunus sadar tidak ada hal yang bisa dia lakukan untuk melawan Tuhan. Tidak ada selain berserah dan bergantung kepada Tuhan. Maka dengan rasa berat hati dilemparkannya. Tetapi sebelum dilemparkannya juga, para pelaut pun ini juga berkata, kalau aku lemparkan seorang nabi, maka izinkan konsekuensi yang aku terima, izinkan untuk keselamatan orang lain, maka apa yang aku lakukan dosanya tidak dipersalahkan kepada aku. Itulah yang terjadi. Lalu mereka mengangkat dan melemparkan Yunus ke laut, laut pun menjadi lebat. Nah, dengan keberadaan inilah semua orang merasa yakin bahwa sumber badai ini adalah daripada Yunus sendiri, ya.
Nah, tetapi satu hal yang terjadi, setiap persoalan akan membawa sebuah pertobatan. Para pelaut yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, para pelaut yang tadinya takut akan badai kematian, tetapi ketika dia melihat, mereka menjadi takut akan Tuhan. Ini luar biasa. Ini adalah bentuk pertobatan. Dan ini adalah janji mereka untuk percaya kepada Tuhan dan berjanji untuk melayani. Semua peristiwa yang boleh terjadi, kita harus menyadari bahwa itu adalah rencana Tuhan untuk membawa setiap pertobatan. Ya. Nah, ada pertobatan, ya. Seperti peristiwa para pelaut ketika mereka takut akan badai, takut akan Tuhan, sama seperti pengikut Kristus ketika mereka berada di tengah laut bersama Yesus di dalam Markus 4 ayat 35 dan 41. Dan peristiwa ini ya, kita bisa mengambil 3 hal dalam kehidupan Yunus sebagai sebuah kesimpulan, ya saudaraku. 2 hal, ya, orang percaya, orang yang tidak percaya akan terombang-ambing dalam lautan kehidupan karena tidak punya keyakinan. Ya, mereka akan berputus asa dalam penyelamatan diri. Yang kedua, usaha kedagingan manusia akan menemukan kegagalan dan rencana Tuhan akan tergenapi. Dan yang terakhir, ya, ini yang terakhir dan ini juga menjadi bahan pertanyaan bagi kita semua untuk kita belajar. Di dalam Yunus 1 ayat 17 dikatakan gini, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ada 2 hal yang dapat kita, ya. Jadi segala sesuatu di dalam ini semuanya yang kita dengar tadi, yang kita belajar tadi adalah segala sesuatu ada dalam rencana dan penentuan Tuhan. Sekalipun dia harus memakai ikan besar. Tetapi jangan kita mengada-ada, wah Tuhan menciptakan ikan besar. Tidak. Tuhan memanfaatkan apa yang ada. Ya, baik di alam maupun keadaan. Nah, Allah memerintahkan seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Nah, setelah tenggelam ke dasar laut, Yunus 2 ayat 5. Nah, seekor besar ini, saudaraku, seringkali kita salah menilai bahwa, oh itu ikan paus yang besar. Tidak demikian, saudaraku. Alkitab tidak mencatat bahwa dengan jenis apakah ikan, tetapi Allah menentukan memakai ikan besar. Nah, menurut Septuaginta, ikan besar ini disebut dengan kaitos, ya. Satu hal yang secara tulisan aslinya disebut dengan karkarias. Karkarias ini ada seekor mungkin ikan hiu besar, ya, yang panjangnya berukuran 25 kaki atau 8 meter lebih, ya. Nah, atas dasar apa? Karena di Laut Mediterania tidak pernah ada paus. Tetapi di Laut Mediterania adalah hanya seekor ikan besar hiu putih. Nah, itu pun diambil kesimpulan karena pada saat suatu hari nelayan menangkap hiu putih yang begitu besar, ternyata di dalamnya ada seekor kuda. Jadi bagaimana dengan manusia? Dia sanggup untuk menelan. Jadi Tuhan dengan segala penentuan dan kuasa Tuhan, Tuhan tetap menggunakan apa yang ada sesuai dengan ciptaannya, baik paus maupun alam, tetap Tuhan pakai. Yang kedua, 3 hari 3 malam lamanya. Nah, ini menjadi persoalan, ya, bukan persoalan. Gambar yang dipakai Allah secara alegoris, gambaran tipe ini berbicara tentang kebangkitan Kristus. 3 hari dan 3 malam, yaitu menurut penggunaan bahasa Ibrani, ada bagian siang dan malam, yaitu 1 hari penuh mungkin juga terjadi, dan bagian hari sebelum dan sesudah tidak penuh. Maka dapat dipastikan Yunus dilepas pada hari yang ketiga itu mempunyai sebuah pemikiran, bukan berarti bahwa 72 jam Yunus berada di perut. Atas dasar apa? Dasar perbandingan. Apa yang disampaikan di dalam ayat ini
konfirmasi di dalam Matius 12 ayat 40. Bagaimana tentang anak manusia dikonversikan dengan Yunus. Begitu juga dengan 1 Korintus 15 ayat 4. Ya, tentang kematian dan kebangkitannya. Begitu juga tentang Esther. Ketika Esther berpuasa, dan kalau Esther berpuasa 3 hari 3 malam, maka tercatat di dalam Esther 5 ayat 1, pagi-pagi benar dia sudah berdiri dan dia berada di hadapan raja, mungkin pada waktu itu masuk perjamuan. Yang menjadi ungkapan Yahudi atau pertanda 3 hari 3 malam di dalam perut ikan ini merupakan gambaran atau pertanda atau gambaran Yesus di dalam kubur. Nah, frasa 3 hari 3 malam dipakai ungkapan Yahudi untuk periode 3 hari, meskipun sekali lagi secara gambaran fakta itu tidak tepat 72 jam. Nah, referensi Yesus secara implisit menghubungkan pengalaman Yunus dengan kematian dan kebangkitannya Yesus sendiri di dalam Matius 12 ayat 40. Dengan menyatakan karena seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam lahir bumi 3 hari 3 malam. Nah, itu betul. Satu gambaran yang jelas, tetapi digambarkan masa-masa secara implisit tidak ada sih bahwa itu menjadi sebuah sebuah gambaran dalam perjanjian baru. Oh, itu disamakan dengan Yesus lahir. Tetapi perjanjian baru memiliki satu pengertian digambarkan dengan masa pemulihan dan pembenaran bagi orang yang percaya. Tetapi gambaran ini sebagai alegoris perut dan proses kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, tercatat dalam Alkitab 3 hari 3 malam. Pertanyaan ini bisa menjadi pertanyaan untuk diskusi dalam satu konteks yang di sini gitu kan, bahwa bukan gambaran keberadaan Yesus pada kematian dan kebangkitan yang menjadi persoalan, tetapi apakah yang dikatakan 3 hari 3 malam ini sesuai dengan pandangan orang Yahudi dengan pandangan kita. Nah, inilah yang mungkin bisa menjadi sebuah diskusi. Apakah saudara setuju 3 hari 3 malam yang dimaksud dengan apa yang terjadi pada peristiwa tentang kematian dan kebangkitan Yesus, ataupun juga tentang masalah keberadaan Yunus 3 hari 3 malam, atau saya bandingkan dengan puasa daripada Esther. Tetapi dari semua kesimpulan daripada kitab Yunus ini, ya, ini memiliki satu makna tipologi. Ya, secara teoritis kaitan ini menyangkut tipologi atau pengalaman Yunus, di mana kelangsungan hidupnya yang ajaib dan kemunculan dari ikan merupakan gambaran awal dari kebangkitan Yesus dan kehidupan yang baru yang ditawarkan menjadi bagian dari pemulihan dan pembenaran kita sebagai manusia yang berdosa. Demikianlah pengajaran di dalam kitab Yunus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa. Puji Tuhan, kami bersyukur kami boleh menyampaikan sebuah pengajaran tentang eksposisi daripada Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Izinkan Tuhan Roh Kudus bekerja untuk dapat memahami tentang eksposisi daripada Yunus ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada host ya, kepada Ibu Ayu. Terima kasih Ibu Ayu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih banyak Pastor Sano yang Ya. sudah membagikan firman Tuhan malam hari ini. Kita akan masuk diskusi kalau ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan sesuatu, bertanya ataupun menambahkan. Silakan. Pak Yos silakan, atau Pastor Wilson juga silakan. Bu Sri, Pak Samuel silakan. Boleh untuk menambahkan. Shalom Pak Yose, Tuhan Yesus.
boleh untuk menambahkan barangkali ada sisi-sisi yang tersembunyi daripada eksposisi daripada Yunus 1. Pak Yos silakan. Pak Samuel, Ibu Sri, Ibu Ayu juga. Gitu kan.